Selamat pagi. Ya, silakan duduk. Ini hadir semua? Enggak. Ada yang sakit. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, salah satu bisa mimpin kita dalam doa. Silakan Ana. Amin. Ya. Ada berapa orang tidak hadir? 3 orang? Banyak. Kalian ada 17 orang, 4 orang tidak hadir ya. Kemana? Tahu? Ada yang sakit, ada yang izin. Kegiatan kita pada hari ini yaitu Ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi berprestasi ya. Adapun tujuan daripada kegiatan kita pada hari ini yang pertama yaitu kalian nanti mampu mengembangkan motivasi berprestasi ya. Dari setelah kegiatan kita hari ini nanti tujuan khususnya itu yaitu kalian bisa meningkatkan motivasi berprestasi kalian ya. Terus yang kedua, kalian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Terus yang ketiga, kalian mampu menganalisis cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang keempat, kalian mampu meyakini cara kalian untuk menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang kelima itu yaitu kalian mampu diharapkan mampu menunjukkan cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Oke, semangat? Semangat. Oke, semangat? Semangat. Semangat ya untuk kegiatan kita hari ini. Nah, adapun langkah-langkah atau tugas dan tanggung jawab kalian selama kita kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan gambar-gambar ya. Gambar-gambar yang berhubungan dengan materi kita ya. Terus yang kedua nanti Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang motivasi ya. Habis itu kalian membentuk kelompok. Yang terakhir nanti kalian Ibu minta untuk membuat rencana atau upaya apa yang akan kalian lakukan dalam memotivasi diri kalian ya itu. Nah, untuk kegiatan kita akan dilaksanakan selama berapa? 40 menit ya. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 40 menit. Diharapkan kalian mengikutinya dengan baik dan aktif. Setuju? Setuju. Sepakat kalau kita melakukan 40 menit? Oke, sepakat ya. Adakah yang tahu apa itu motivasi? Ya. Dorongan atau semangat untuk maju, Bu. Oh, dorongan atau semangat untuk maju. Aldo, apa itu motivasi? Motivasi dorongan Dorong ya. dorongan untuk apa dah? untuk mencapai prestasi. Untuk mencapai prestasi. Untuk selanjutnya kegiatan kita akan Ibu sampaikan materi mengenai motivasi berprestasi. Sudah siap? Siap. Oke, untuk selanjutnya kita permainan dulu. Ice breaking dulu, silakan Ana. Berdiri, kita tepuk semangat. Ya. Kita tepuk semangat ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Ana sudah semangat untuk kita memulai kegiatan pada pagi hari ini ya. Ibu akan menayangkan sebuah gambar, nanti kalian melihat gambar tersebut ya. Apakah dari gambar tersebut pernah juga kalian alami di diri kalian ya? Itu. Nah, ini gambarnya. Terlihat? Terlihat ya. Nah, gambar apa itu?
Hah? Seorang anak bermain game. Di depannya ada apa? Ada buku. Ada buku. Itu pernah nggak terjadi dengan kalian? Hampir semuanya? Hampir semua. Iya. Hampir semuanya ya. Ada buku di depan harusnya belajar, tapi malah main main game, main HP ya kan, sehingga belajar tidak belajar. Oke, baik. Untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Ini pengertian motivasi. Tadi di awal Ibu sudah menanyakan apa itu motivasi, ya kan? Tadi ada yang bilang dorongan, semangat, ya kan ya. Ini motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu, ya. Ya, jadi motivasi ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Dari dalam maupun dari luar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu faktor individual dan juga faktor lingkungan. Untuk selanjutnya, setelah materi ini nanti sambil bisa kalian lihat ke depan ya, kalian bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok, diskusi. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Waktu diskusi Ibu beri waktu 10 menit ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Kelompok 2. Nanti siapa silahkan menulis. Ini kelompok 3. Oke, sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Disingkirkan dulu ya. Berdiri bisa, Ana? Di sini ya, biar teman-teman yang lain juga lihat ya. Menurut kami motivasi itu ada 3 tingkat, yaitu 1. Motivasi yang didasarkan atas ketakutan, di mana seorang melakukan sesuatu karena rasa takut. Jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang kedua adalah tingkat dasar. Karena kami ingin mendapat nilai bagus, maka saat ujian kami belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 1 yang lain mau menanggapi? Aman? Tidak? Terima kasih hasil diskusinya. Semuanya bagus-bagus ya. Dari topik pertanyaan di LKPD yang Ibu berikan. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta masing-masing kelompok untuk secara pribadi dulu ya. Secara pribadi dulu, tetap di dalam kelompok kalian membuat rencana atau upaya apa yang akan kalian lakukan untuk memotivasi diri kalian sendiri. Nah, kalau ada yang sudah, silakan maju, tempelkan hasil kerjanya di pohon rencana. Ibu sudah buat pohon rencana, silakan langsung tempel ke pohon rencana yang sudah kita buat. Bikin besar-besar juga tulisannya, enggak apa-apa, biar kelihatan nanti. Silakan maju ke depan, ditulis di pohon rencana yang sudah Ibu buat. Rencana apa dan upaya apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi kalian. Oke, sudah ya, Ibu bacakan. Punya siapa ini? Belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin ke sekolah tiap hari, sering membaca buku dan rajin kerjakan tugas dari guru yang disuruh guru ya. Rajin mengerjakan tugas. Sudah dilaksanakan atau baru rencana? Oh sudah, baru rencana ya, oke. Mudahan bisa dilaksanakan semua ya rencana-rencananya. Oke, dari kegiatan yang sudah kita buat ini,
Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada siang hari ini. Ada? Kelompok 2, silakan. Aldo ya? Oh, Aldo. Menurut kami, motivasi berprestasi adalah suatu keinginan atau Oke, baik. Terima kasih untuk hasil kesimpulannya, di mana dalam kesimpulan tadi bahwa motivasi itu dipengaruhi oleh berbagai. Harus kalian ingat bahwa motivasi berprestasi itu tidak dibawa sejak lahir ya, tetapi motivasi berprestasi itu harus kalian pelajari ya, harus kalian latih, harus juga kalian tingkatkan dan juga kembangkan. Oke, kita perhatikan video ini sebagai penguatan dari materi kita pada siang hari ini ya. Nah, sambil menunggu videonya tayang, Ibu akan membagikan lembar evaluasi dari kegiatan kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apakah kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat. Ada yang bisa mengungkapkan kebermanfaatan kegiatan kita pada siang hari ini? Oh ya, silakan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman, di mana kami menjadi mengetahui betapa pentingnya memiliki motivasi yang tinggi agar kami dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Oke, siang hari ini ada lagi yang ingin menyampaikan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan lembar evaluasinya. Nanti silahkan kalian centang skor-skor yang ada di lembar itu ya. Sambil disimak video penguatannya untuk topik kegiatan kita hari ini. Sudah? Ya. Oke, sudah. Yang salah adalah diri kita. Semuanya salah diri kita. Terpana lihat videonya. Ya. Dimana kita harus bisa menjadi yang terbaik bagi diri kita dan orang lain ya. Kegiatan kita setelah tayangan video tadi berakhir ya, cukup sekian. Nah, terima kasih kalian sudah sangat aktif dalam kegiatan kita pada pagi hari ini ya, sudah berdiskusi, bisa bekerja sama dalam kelompok ya, saling berdiskusi. Nah, untuk rencana-rencana yang kalian buat tadi, Ibu akan pantau terus apakah nanti dilaksanakan dengan baik atau tidak ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Ya, Rahmat ya. Di depan juga boleh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Silahkan atur kembali bangkunya, baru boleh keluar ruangan ya. Topik tentang motivasi berprestasi sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman karena selain memotivasi juga memberi semangat kami untuk belajar dan mencapai cita-cita. Kegiatan juga sangat menyenangkan karena disertai dengan media dan video yang menarik. Selamat siang, perkenalkan nama saya RB Rindarwoko WS selaku Kepala Sekolah SMK Pertanian Pembangunan Tanah. Terima kasih. Saya hari ini akan memberikan tanggapan atas rencana pelayanan Bu Tuti, guru kami yang mengikuti program PPG. Sehubungan dengan kegiatan RPL yang dilaksanakan, bahwa saya lihat dari persiapan beliau itu sangat baik sekali.
sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan dalam persiapan pembelajarannya. Kemudian untuk materi ajar sendiri ingin disampaikan sesuai dengan yang ada dalam RPL dan cukup update sehingga siswa-siswa banyak tertarik dengan materi yang ajar yang diberikan. Kemudian mengenai media sendiri, tentunya Ibu Tuti sudah mendapat pelatihan beberapa kali tentang bagaimana membuat media pembelajaran secara digital. Jadi menurut saya sangat efektif. Beliau juga sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan digitalisasi, yaitu berupa video tersebut. Selain itu juga menyoroti metode yang diterapkan tentunya sesuai dengan kurikulum Merdeka, program problem based learning juga diterapkan dalam proses pembelajaran ini. Jadi ini tentunya akan merangsang, memberikan suatu rangsangan stimulus masalah-masalah yang akan didiskusikan oleh anak-anak. Menurut saya apa yang telah dilakukan oleh Ibu Tuti sudah bagus, sudah baik, sudah menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan RPL yang beliau buat. Saya rasa itu, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Dari hasil pengamatan saya melihat tentang materi-materi yang dibawakan oleh Ibu Tuti sudah bagus, terutama dari persiapannya. Dari persiapannya saya melihat dia sudah menuangkan dalam bentuk RPP, dan dari RPP yang saya amati juga, saya melihat di situ sudah dicantumkan dengan materi-materi yang benar-benar dipersiapkan, dan materi-materi itu sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas, terutama situasi dan kondisi siswa yang dihadapinya. Banyak hal yang saya lihat, ternyata di dalam materinya juga dituangkan berbagai video-video yang menarik, sehingga tidak membosankan materi yang dibawanya. Dan ada juga beberapa metode-metode yang digunakan, dan menurut saya metode-metode itu sangat bagus yang dibawakan oleh Ibu Tuti, terutama metode mengenai, misalnya salah satu yang saya lihat mengenai studi kasus, bagaimana siswa itu mampu memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ini yang saya lihat dari Ibu Tuti dari RPP yang ia buat. Itu saja tanggapan dari saya bagaimana terhadap Ibu Tuti yang selama ini membawakan materi di sekolah ini. Terima kasih. Saya selaku orang tua sangat mendukung topik tentang motivasi dan berprestasi, sangat bermanfaat untuk anak-anak kami yang sedang belajar. Biarlah semua itu bisa memotivasi sehingga mereka lebih semangat dalam belajarnya ke depan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tuti Susilawati, Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Pertanian AV Bungentana, Bigung Baru, Kutai Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Di sini saya akan menyampaikan hasil best practice atau kegiatan baik yang telah saya tulis menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun lokasi kegiatan yaitu di SMK Pertanian AV Bungentana, Lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu peserta didik mampu mengembangkan dan meningkatkan motivasi berprestasi. Tanggal pelaksanaan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini adalah berdasarkan hasil analisis masalah yang menjadi latar belakang rendahnya motivasi berprestasi siswa.
yaitu pertama, malas mengerjakan tugas dari guru, malu dalam mengungkapkan pendapat, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Keempat, sering mengantuk saat kegiatan pembelajaran berlangsung, selalu ingin cepat pulang saat berada di sekolah. Keenam, tidak ada jadwal belajar di rumah, belajar hanya pada saat ujian saja. Kurangnya juga perhatian dari orang tua dalam kegiatan belajar anak di rumah. Yang keenam, dalam proses pembelajaran di kelas, guru juga kurang menggunakan media ajar atau model pembelajaran yang inovatif sehingga siswa merasa cepat bosan dan tidak bersemangat. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Hal ini menurut saya penting dibagikan bagi siswa. Melalui layanan yang saya berikan akan membuat siswa semakin memiliki tujuan dalam bersekolah dan mampu untuk menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan motivasi berprestasinya. Yang kelima, bagi rekan-rekan guru lain, karena menurut saya banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama, di mana banyak siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah, dan itu terjadi hampir di seluruh jenjang sekolah. Yang ketiga, bagi sekolah dapat memberikan masukan untuk sekolah agar dapat memberikan layanan serta dan model pembelajaran yang lebih menarik, sehingga agar siswa bisa meningkatkan motivasi berprestasinya. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktikan ini adalah di mana saya sebagai guru bimbingan dan konseling bertanggung jawab dalam proses pembelajaran secara efektif. Saya akan membuat rancangan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan layanan yaitu atau RPL, media pembelajaran, dan juga model pembelajaran yang tepat dan inovatif, dan membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi proses dan hasil, serta melaksanakan perangkat pembelajaran tersebut sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dan siswa akan memiliki motivasi berprestasi yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan tersebut adalah: satu, saya masih belum mahir dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, terutama yang diperuntukkan dalam kegiatan pembelajaran, misalnya untuk merekam atau memvideokan proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengalaman saya yang masih sangat terbatas dalam IT, misalnya dalam menyiapkan Gimik atau Zoom untuk kegiatan pembelajaran. Ketiga, pengalaman saya yang masih kurang dalam menggunakan metode serta media pembelajaran yang menarik dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kemampuan dalam mengidentifikasi masalah masih sangat kurang sehingga saya harus lebih banyak belajar lagi. Kelima, saya siswa yang belum terbiasa mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan perangkat yang saya susun sehingga terlihat kaku. Siapa saja yang terlibat dalam mencapai tujuan kegiatan layanan yang saya lakukan? Yang pertama, kepala sekolah, di mana memberikan dukungan penuh baik dari segi moral maupun sarana dan prasarana. Yang ketiga, rekan guru yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, di mana rekan guru membantu dalam merekam atau memvideokan serta juga membantu dalam menyiapkan Gimik atau Zoom. Ketiga, siswa juga sangat membantu dalam pelaksanaan ini, di mana mereka bisa diajak bekerja sama sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah, rekan guru, dan juga siswa untuk memperoleh informasi terkait topik atau permasalahan yang saya akan berikan. Yang ketiga, melakukan kajian literatur untuk melihat penyebab masalah atau permasalahan yang saya angkat mengenai motivasi berprestasi, sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keempat, melakukan wawancara dan kajian literatur, saya merumuskan solusi yang relevan, yaitu dengan memberikan layanan klasikal dengan metode problem-based learning, dengan topik motivasi berprestasi.
Kelima, saya melakukan praktik kegiatan pembelajaran ini di kelas bersama dengan siswa pada hari Rabu tanggal 14 bulan 9 2022. Strategi yang saya gunakan adalah pertama, saya melakukan identifikasi masalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkup siswa. Yang kedua, setelah itu saya melakukan proses eksplorasi masalah dengan wawancara rekan guru mata pelajaran dan juga kajian literatur untuk mengetahui penyebab rendahnya motivasi berprestasi siswa. Yang ketiga, saya melakukan penentuan solusi. Lalu saya melaksanakan klasikal dengan topik motivasi berprestasi berdasarkan analisis eksplorasi alternatif solusi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Adapun sintak dari model Problem Based Learning ini adalah: 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Agar kegiatan layanan lebih efektif, lebih aktif, saya memberikan LKPD yang berisi beberapa pertanyaan untuk siswa diskusikan dalam kelompok. Media yang saya gunakan berupa LCD dan laptop untuk menayangkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi layanan dan juga video motivasi. Di akhir kegiatan saya memberikan penilaian berupa evaluasi proses dan evaluasi hasil untuk melihat apakah kegiatan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi siswa. Bagaimana prosesnya? Adapun langkah-langkah atau proses kegiatan yang telah saya lakukan adalah: yang pertama, saya mengidentifikasi permasalahan siswa yang ada di sekolah. Kedua, saya menyiapkan rancangan pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, dan juga lembar evaluasi proses dan hasil. Yang ketiga, setelah itu saya menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, melaksanakan proses kegiatan pembelajaran di kelas. Ada beberapa tahap, yaitu pertama, tahap awal atau pendahuluan. Yang kedua, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan. Keempat, tahap peralihan. Kelima, tahap inti. Keenam, tahap penutup. Dan ketujuh, evaluasi kegiatan, yaitu dengan melakukan kegiatan evaluasi proses dan hasil. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan ini? Ada beberapa guru yang terlibat, yaitu guru mata pelajaran yang memberikan waktu atau jamnya untuk saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan juga guru yang membantu saya dalam menyiapkan Gmeet atau Zoom, dan juga ada guru yang membantu merekam atau memvideokan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Berkat semua bantuan yang diberikan, membuat pelaksanaan kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sumber materi yang digunakan untuk dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini menggunakan sarana dan prasarana sekolah sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan adalah adanya perubahan terjadi pada tingkah laku siswa, di mana mereka semakin menyadari bahwa pentingnya seseorang memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih cita-cita yang mereka impikan. Dari segi keterampilan, siswa sudah mulai membuat jadwal belajar di rumah, rajin mengerjakan tugas dari guru, tidak malu bertanya pada guru maupun pada teman. Kegiatan ini sudah sangat efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis jawaban siswa pada lembar evaluasi hasil, di mana banyak siswa menjawab bahwa mereka memahami tujuan dari materi yang saya berikan dan juga menyadari bahwa pentingnya memiliki motivasi berprestasi tinggi, serta siswa akan terus berusaha menumbuhkan motivasi berprestasinya. Respon orang lain atas strategi yang saya lakukan adalah kepala sekolah. Menurut beliau, strategi atau pelaksanaan kegiatan layanan yang saya berikan sudah sangat bagus dan baik karena sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran yang sudah saya persiapkan. Guru sejawat, menurut beliau strategi yang saya gunakan sudah sangat baik dari mulai persiapan, pembelajaran, dan juga menggunakan video sehingga tidak membosankan. Menurut orang tua,
topik yang saya berikan sangat bagus agar siswa menjadi memiliki motivasi yang baik terutama dalam belajar. Menurut siswa dalam kegiatan layanan sangat bermanfaat di mana mereka menjadi termotivasi untuk bisa meningkatkan prestasi belajarnya, dan juga dari media yang digunakan sangat menarik dan tidak membosankan. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang saya lakukan adalah di mana saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap dan matang, dan juga perangkat pembelajaran dipersiapkan secara operasional serta dibimbing oleh dosen dan guru pamong yang sangat berpengalaman. Apa pembelajaran dari keseluruhan dari proses ini? Adapun pembelajaran dari proses ini adalah di mana kita sebagai guru dituntut untuk bisa mengajar dengan baik agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh siswa. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, kita harus melakukan perencanaan dengan matang serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.